Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai video pencemaran udara. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abidah Delia Ramadhani dengan NIM P213451222001. Perkenalkan, nama saya Livia Sabina Yulanderi, NIM P213451222009. Perkenalkan, saya Alfi Syahuri dengan NIM P213451222011. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NIM P213451222016. Perkenalkan, nama saya Dira Rahmawati, NIM saya P213451222033. Perkenalkan, nama saya Gatot Triwahayu Jaksono, NIM P213451220037. Pencemaran udara atau yang juga disebut dengan polusi udara umumnya disebabkan oleh pelepasan sejumlah bahan kimia di atmosfer. Polusi ini bisa terjadi disebabkan karena aktivitas manusia maupun secara alami. Dalam arti lain, pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya energi dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Pencemaran udara memiliki berbagai macam sumber. Nah, sumber pencemaran udara ini terdapat dari berbagai macam hal. Contohnya adalah pembakaran, misalnya adalah pembakaran sampah. Polutan yang dihasilkan adalah asap dan juga gas seperti karbon monoksida atau CO. Sumber pencemaran berikutnya adalah dari asap kendaraan. Polutan yang dihasilkan adalah asap, debu, dan juga gas seperti CO dan juga NO. Selanjutnya, yang bisa menjadi sumber dari pencemaran udara adalah pembuatan semen. Polutan yang dihasilkan adalah debu, uap, dan juga gas. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter pencemaran udara. Parameter adalah ukuran suatu keadaan secara relatif. Istilah parameter ini biasanya digunakan untuk membantu dalam menentukan atau mengklasifikasikan sistem tertentu. Jadi, parameter adalah komponen yang berguna dalam mengidentifikasi suatu sistem. Jadi, indeks standar pencemaran udara atau ISPU merupakan angka yang tidak memiliki satuan khusus yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara di suatu lokasi tertentu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan ekosistem lainnya. Hal baru dalam Peraturan Menteri LHK tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU ini adalah masuknya partikulat meter atau PM2,5 dan hidrokarbon atau HC sebagai salah satu parameter. Dengan demikian, parameter ISPU saat ini terdiri dari 7 parameter meliputi partikulat atau PM10, partikulat atau PM2,5, karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, ozon atau O3, dan hidrokarbon atau HC. Indeks pencemaran udara atau ISPU dibagi menjadi 5 kategori dari baik hingga berbahaya berdasarkan nilai rentang masing-masing. Kategori dan pewarnaan ISPU sebagai terlihat pada tabel berikut ini. Yang pertama ada ISPU kategori baik, tingkat kualitas udara yang sangat baik, tidak memberikan efek negatif terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua ada ISPU kategori sedang, yaitu tingkat kualitas udara masih dapat diterima pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada kondisi ini, setiap orang masih dapat beraktivitas di luar, adapun sekelompok sensitif agar mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama atau berat. Lalu selanjutnya ada ISPU kategori tidak sehat, tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kelompok sensitif masih boleh melakukan aktivitas di luar, tetapi mengambil rehat lebih sering dan melakukan aktivitas ringan, amati gejala berupa batuk atau nafas sesak. Lalu selanjutnya ada ISPU kategori sangat tidak sehat, tingkat kualitas udara yang dapat meningkatkan resiko kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Lalu ada kelompok sensitif. Untuk kelompok sensitif itu sebaiknya hindari semua aktivitas di luar, perbanyak aktivitas
aktivitas dalam ruangan atau lakukan penjadwalan ulang pada waktu dengan kualitas udara yang baik. Untuk setiap orang, hindari aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan, pertimbangkan untuk melakukan aktivitas dalam ruangan. Lalu, ada ISPU kategori berbahaya, tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat. Kelompok sensitif agar tetap di dalam ruangan dan hanya melakukan sedikit aktivitas setiap orang untuk menghindari semua aktivitas di luar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengukuran pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu faktor yang dapat merusak lingkungan. Tetapi, ternyata terdapat berbagai macam cara untuk mengukur nilai dari pencemaran udara itu sendiri. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana cara kita mengukur nilai dari pencemaran itu sendiri? Jika ingin tahu, mari kita simak video berikut ini. Kita mengambil salah satu contoh dari video YouTube akun Kumparan. Tim Kumparan tersebut mengukur ke berbagai titik di Jakarta menggunakan alat pemantau kualitas udara di luar ruangan, yaitu Air Visual Pro dan Origins. Kualitas udara diukur berdasarkan udara Air Quality Index atau standar Amerika Serikat yang biasa disebut dengan nilai AQI meliputi PM2,5, PM10, karbon monoksida, polusi ozon, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Tim Kumparan memantau kualitas udara berdasarkan informasi konsentrasi partikulat PM2,5 atau partikulat meter. PM2,5 merupakan partikel polusi udara yang berukuran 2,5 mikron. Ukuran ini 30 kali lebih kecil dibanding dengan sehelai rambut. Selanjutnya, berikut ini merupakan data indeks kualitas udara mulai dari yang baik hingga ke tahap yang paling berbahaya. Berikut ini dokumentasi pada saat kelompok kami melakukan pengukuran pencemaran udara di lokasi perempatan lampu merah pada tanggal 31 Oktober pukul 10:05 pagi. Mendapatkan hasil melebihi ambang batas standar ISPU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran udara. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan. Di antaranya adalah: yang pertama, menimbulkan bibit penyakit. Udara kotor mengandung zat-zat yang berbahaya, mulai dari zat-zat kimia, debu, hingga bibit penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh polusi udara antara lain seperti sesak nafas, asma, dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya kanker. Yang kedua yaitu membuat mata merah dan iritasi. Debu dari polusi udara dapat masuk ke dalam mata, sehingga bisa membuat mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk bisa menjaga mata agar tidak terkena debu atau kotoran, saat melakukan perjalanan, sebaiknya menggunakan kacamata jalanan dan setelah itu mencuci muka jika sudah sampai tujuan. Yang ketiga ada hujan asam. Hujan asam adalah hujan yang mengandung asam nitrat dan asam sulfat yang berbahaya pada lingkungan. Hujan asam dapat merusak dan menyebabkan tanah dan air menjadi asam, membuat air tidak cocok untuk ikan dan beberapa satwa liar lainnya. Hal ini mempercepat peluruhan bangunan dan patung. Yang keempat ada penipisan ozon. Ozon adalah gas yang terjadi baik di dasar dan di bagian atas atmosfer bumi, yang dikenal sebagai stratosfer pada tingkat dasar. Ozon merupakan pencemar yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Di stratosfer, ozon membentuk lapisan yang melindungi kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Yang kelima ada penyebab utama terjadinya pemanasan global. Pemanasan global atau yang akrab kenal kita sebagai global warming ini bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu bumi. Selanjutnya,
perubahan iklim global. Manusia telah mengganggu keseimbangan alami dengan memproduksi beberapa gas rumah kaca dalam jumlah besar, termasuk karbon dioksida dan metana. Akibatnya, atmosfer bumi menahan lebih banyak sinar matahari, menyebabkan temperatur rata-rata bumi meningkat. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai pemanasan global. Banyak ilmuwan percaya bahwa pemanasan global dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan manusia, pertanian, sumber daya air, hewan, satwa, dan daerah pesisir. Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien. Pencegahan sumber pencemar baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak, termasuk sumber gangguan, serta penanggulangan keadaan darurat. Ada beberapa langkah dalam mengendalikan pencemaran udara berdasarkan pendekatan pengendalian, yaitu tindakan preventif dengan mengurangi emisi, daur ulang, desain ulang, implementasi resource efficient, and cleaner production yang targetnya energi, air, bahan baku, dan pengelolaan limbah. Sekian video dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.